Berkaca pada penerimaan Tamtama PK yang berakhir pada minggu lalu, untuk penerimaan anggota TNI ini kuotanya cukup banyak. Sehingga pada saat kemarin penerimaan Tamtama PK pada tingkat Supanda yang awalnya direncanakan hanya 1 minggu untuk validasinya, akhirnya diperpanjang terus dikarenakan kuotanya yang dibutuhkan pada gelombang pertama kemarin cukup banyak. Jadi untuk chassis yang lulus untuk mengikuti pendidikan itu di Kodam 3 saja bisa sampai seribuan lebih chassis yang lulus terpilih dan mengikuti pendidikan Tamtama PK. Nah, mungkin saja ya untuk kedepannya, untuk penerimaan Tamtama PK gelombang 2 ataupun Bintara akan banyak juga kuotanya karena emang dicanangkan akan adanya pembentukan 100 batalion baru, terutama batalion teritorial. Jadi kebijakan untuk penerimaan TNI itu bisa saja setiap tahunnya berubah. Seperti contohnya pada Catam kemarin, penerimaan Catam kemarin, yang awal mulanya untuk penerimaan itu tinggi badannya itu minimal 163 cm. Kemudian turun jadi 160 cm. Sehingga untuk adik-adik sekalian yang tinggi badannya kurang daripada 163 cm pada saat tes sebelumnya, pada gelombang yang pertama ini bisa mengikuti seleksi Catam dan kuotanya juga banyak, sehingga peluang adik-adik untuk diterima menjadi anggota TNI itu akan lebih besar. Ketika kalian memutuskan untuk mengikuti seleksi anggota TNI, baik itu di Tamtama PK, Bintara PK ataupun Perwira ya, itu kalian harus sudah mencari tahu bagaimana kehidupan menjadi seorang prajurit nantinya, kemudian bagaimana pendidikan dasar militernya nanti, pendidikan kecabannya itu bagaimana, sehingga ketika kalian terpilih dan lolos dan siap untuk mengikuti pendidikan dasar militer, kalian sudah mengetahui gambarannya ya. Jadi kalian tidak akan terkejut, tidak akan shock dengan kehidupan yang awalnya bisa dibilang kehidupan kalian sipil ya, kemudian akan dilatih menjadi seorang militer. Jadi akan terjadi pergeseran jiwa kalian ya, yang awalnya jiwa sipil, kemudian akan dididik, ditempa menjadi jiwa-jiwa militer. Nah, tapi tenang saja ya, untuk pendidikan militer itu tahapan pendidikannya itu bertahap, bertingkat dan berlanjut. Jadi tidak akan langsung serta-merta akan diberikan doktrin-doktrin yang terlalu tinggi tentang militer, tapi akan diberikan pelajaran yang dasar-dasar terlebih dahulu, misalnya tentang baris per baris, PBB, bagaimana disiplin sebagai seorang prajurit dan lain sebagainya. Mengapa hal ini saya sampaikan? Jangan sampai ketika kalian nanti sudah lolos dan terpilih untuk mengikuti pendidikan dasar militer, kalian balik kanan atau mengundurkan diri dari pendidikan dasar militer tersebut. Nah, kalau kalian sudah punya sedikit gambaran ataupun mungkin orang tua kalian berasal dari TNI juga, TNI ataupun Polri, kalian sudah tidak terkaget-kaget lagi dengan kehidupan di militer. Jangan sampai kalian sudah masuk ke pendidikan, tiba-tiba kalian merengek, tiba-tiba mental kalian down, dan akhirnya kalian ingin pulang. Nasib baik yang menimpa kalian, yang ada pada kalian, jangan sampai kalian sia-siakan, karena banyak sekali chassis yang ingin seperti kalian bisa mengikuti pendidikan dasar militer dan menjadi anggota TNI. Untuk bulan ini yang dibuka adalah penerimaan Taruna Akademi TNI. Jadi nanti akan ada seleksi ya untuk kalian menjadi taruna. Nah, untuk tahun ini kebetulan syaratnya itu hanya untuk pria ya. Jadi di syarat dari penerimaan Akademi TNI ini tidak ada wanita, jadi hanya pria. Kemudian untuk tinggi badan sama seperti penerimaan sebelumnya, yaitu tinggi badannya minimal 163 cm.
Bagi adik-adik yang ingin mendaftar untuk menjadi anggota TNI lewat jalur Akademi TNI ini, bisa kalian buka di websitenya rekrutmentni.mil.id. Atau untuk info lebih lanjut, kalau misalnya kalian ada Instagram, bisa buka di Diaga TNI. Jadi untuk Instagram Diaga TNI itu merupakan akun resmi ya untuk penerimaan perwira ya, baik dari jalur Akademi TNI ataupun dari jalur SPAPK. Pada website tersebut kalian bisa lihat apa saja syarat-syaratnya, kemudian untuk pendaftaran di mana saja, kemudian untuk jadwal seleksinya kapan, itu bisa dilihat di website tersebut. Tapi untuk yang jadwal seleksi perlu kalian login terlebih dahulu ya, jadi kalian harus mendaftarkan akun terlebih dahulu. Nah, untuk pendaftaran seleksi itu validasinya ya bisa ada di Ajen ya, bisa di Ajen untuk Angkatan Darat, kemudian di Lanal atau Lantamal untuk Angkatan Laut, serta bisa juga di Lanut ya untuk Angkatan Udara. Nah, kemudian untuk materi seleksinya itu kalian harus persiapkan mulai dari kesegaran jasmani ya, kemudian ada tes kesehatan, kemudian ada pemeriksaan lead pers atau penelitian personil atau MI ya, kemudian nanti ada tes kompetensi akademik ya, ini seperti tes CAT di PNS ya. Kemudian ada juga pemeriksaan administrasi sama pemeriksaan psikologi. Nah, pemeriksaan administrasi itu adalah hal suatu yang penting ya. Yang pertama yang harus kalian persiapkan ya. Jangan sampai kalian sudah menyiapkan hal-hal yang lain, tetapi kalian gagal di administrasi ini. Nah, untuk materi seleksinya itu sudah pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya ya. Jadi hampir sama ya antara yang Tamtama PK, Bintara PK, sama Perwira PK ini. Rata-rata untuk berkas yang dibutuhkan itu hampir sama. Kemudian untuk materi seleksinya itu hampir sama. Mungkin ada perbedaan ya. Kalau misalnya di Akademi TNI ini ada tes kompetensi akademik. Nah, kalau misalnya di SPAPK ada tes kompetensi akademik ya seperti PNS itu, tetapi di tingkat pusat. Kemudian untuk materi Garjas sama seperti yang lain ya. Garjas ini sudah ada aturan bakunya ya, mulai dari Garjas A, Garjas B, kemudian ada renang ya. Nah, jadi ini perlu kalian persiapkan diri kalian ya. Jadi jangan sampai ketika kalian mau mendaftar tetapi persiapannya itu hanya sedikit, cuman seminggu 2 minggu. Nah, itu sangat kurang ya untuk persiapannya. Nah, jadi kalau misalnya kalian yang berniat untuk menjadi anggota TNI, persiapkanlah jauh-jauh hari ya. Misalnya mulai dari 6 bulan atau 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, itu lebih lama kalian mempersiapkan. Maka ketika kalian itu seleksi, maka kalian akan lebih siap untuk menjalankan seleksi tersebut. Mudah-mudahan dengan persiapan yang matang, perencanaan yang matang, kalian bisa lolos dan terpilih menjadi anggota TNI. Nah, untuk persiapan seleksi ini kalian bisa lihat untuk sumber-sumbernya ya. Bisa kalian dari website yang resmi tadi bisa kalian lihat. Kemudian mungkin di sekitar kalian ada beberapa rekan-rekan yang sudah menjadi anggota TNI, mungkin bisa kalian tanyakan kepada mereka, atau yang sama-sama berjuang untuk ikut seleksi, tapi dia mungkin seleksi sebelumnya gagal, tahun ini ikut seleksi lagi, kalian bisa tanyakan ke dia. Atau bisa juga kalian cari informasi-informasinya, banyak sekarang ada di media sosial, di YouTube ada, kemudian Instagram maupun TikTok, dan semuanya bisa kalian cari informasi ya tentang seleksi TNI ini. Mungkin itu saja video kita pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.